Halo Sobat Tani, senang sekali rasanya bisa kembali menyapa Sobat Tani yang sedang mendengarkan siaran kali ini. Sobat Tani, pada kesempatan kali ini tentunya kita akan membawakan topik yang tidak kalah menarik lagi nih dari episode yang sudah disiarkan sebelumnya. Kali ini kita akan bahas topik tentang pendampingan modernisasi pertanian. Masih bersama saya Sylvia dari tim PPID dan untuk episode kali ini ada yang spesial nih Sobat Tani. Kalau di episode sebelumnya narasumber kita bapak-bapak yang luar biasa ya. Nah, kali ini sudah hadir bersama kita narasumber wanita yang sangat inspiratif dan luar biasa di bidangnya. Sudah hadir bersama kita Ibu Dr. Fibrianti SPMSI atau biasa dipanggil Bu Vivi, selaku Ketua Kelompok Pendampingan Modernisasi Pertanian BRMPDIY. Selamat pagi Bu Vivi. Selamat pagi Mbak Selvi. Bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, berwarna-warni Alhamdulillah. sesuai bajunya. Luar biasa. Alhamdulillah semoga selalu sehat ya Bu ya. Dan selalu dalam Amin. keadaan yang semangat dan tentunya kali ini sudah siap juga nih Bu memberikan informasi yang sangat informatif dan bermanfaat tentunya ya. Insya Allah. Insya Allah baik Bu Vivi. Pasti Sobat Tani yang sedang mendengarkan kita udah nggak sabar nih Bu untuk menyimak topik yang akan kita bahas. Tentunya tentang pendampingan modernisasi pertanian ya Bu ya. Nah tapi mungkin nih Bu, beberapa dari Sobat Tani mungkin masih kurang familiar nih Bu. Jadi mungkin boleh diceritakan ataupun dijelaskan sedikit terlebih dahulu tentang apa sih itu Bu kelompok substansi pendampingan modernisasi pertanian? Oke Mbak Selvi, jadi saya coba sampaikan nih ya. Jadi memang kelompok pendampingan modernisasi pertanian ini merupakan kelompok substansi yang baru. Jadi itu uh, sebenarnya dibentuk berdasarkan Kementan nomor 128 garing KPTS garing HK 150 garing M garing 02 tahun 2026 yang itu sebenarnya merupakan perubahan atas Kementan sebelumnya yang Kementan nomor 649 tahun 2025 tentang kelompok substansi dan tim kerja pada lingkup jabatan fungsional di UPT Kementan. Nah, di dalam Kementan tersebut, kelompok pendampingan modernisasi pertanian atau biasanya kan itu panjang ya istilahnya. Jadi kita bilang kelompok PMP itu, nah itu punya dua tugas utama. Yang pertama adalah melaksanakan identifikasi dan verifikasi kebutuhan teknologi, kemudian prekayasaan, pengujian, diseminasi, lalu penerapan paket teknologi spesifik lokasi dan pertanian modern. Kemudian yang kedua, ini yang menjadi tugas utama kita adalah fasilitasi dan pendampingan program pembangunan pertanian. Gitu Mbak Selvi. Oke, Bu Vivi. Jadi untuk kelompok PMP ini ya Bu ya, tadi sudah disebutkan tugasnya kurang lebih untuk identifikasi kebutuhan, kemudian utamanya juga tentang fasilitasi dan pendampingan program pembangunan ataupun Betul. modernisasi pertanian ya Bu ya. Betul. Nah, untuk pendampingan oleh BRMPDIY sendiri nih Bu, untuk cakupan wilayah kerjanya apakah mencakup seluruh provinsi DIY atau ada pembagian kerja tertentu nih Bu? Nah, jadi kalau kelompok pendampingan sendiri memang wilayah kerjanya itu kan meliputi seluruh DIY ya. Jadi kebetulan di DIY ini memang kita ada 4 kabupaten dan 1 kota. Nah, di seluruh kelompok pendampingan kita memang Selindo itu dibagi menjadi 2 wilayah kerja. Nah, untuk di daerah istimewa Yogyakarta sendiri ada tim kerja wilayah 1 yaitu wilayah Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Bantul. Selanjutnya untuk wilayah kerja 2 ada Kabupaten Sleman dan Kabupaten Kulon Progo. Itu ada 2 wilayah kerja, pembagiannya seperti itu Mbak Sylvia. Oke, baik Bu. Jadi dibagi jadi 2 tim ya Bu ya. Betul. Nah, kemudian Bu Vivi untuk awal tahun 2026 ini kan Kementan sendiri mengeluarkan Permentan nomor 2 ya Bu ya. Betul. Tahun 2026 tentang pedoman umum pengelolaan bantuan pemerintah lingkup Kementerian Pertanian. Nah, sebagai salah satu tugas dari kelompok substansi PMP yang Ibu ketuai ini kan tadi disebutkan fasilitasi dan juga pendampingan ya Bu ya. Nah, apakah tugas tersebut berhubungan Ibu dengan tugas BRMP provinsi yang disebutkan dalam permentan tersebut Bu? Iya, benar-benar Mbak Sylvie. Jadi memang di dalam Permentan nomor 2 tahun 2026 itu di-state dengan sangat jelas ya peran BRMP. Jadi
Kalau tahun-tahun sebelumnya nih, tahun 2025 ke belakang memang, dalam, tata kelola Banpem itu kan pengusulannya biasanya lewat Dinas Pertanian ya. Nah di tahun 2026 ini ada yang berbeda. Tentu semangatnya bagaimana petani bisa mengakses sebesar-besarnya, bantuan pemerintah. Nah, jadi, bantuan pemerintah ini kemudian bisa diusulkan untuk CPCL-nya, calon penerima calon lokasinya itu melalui 2 jalur. Kalau dulu kan hanya lewat jalur Dinas Pertanian aja. Nah, sekarang ada dua jalur yang bisa mengusulkan. Yang pertama lewat jalur penyuluh, yang kedua lewat jalur Dinas Pertanian. Tapi lewat jalur manapun yang ditempuh bisa saja tetap saja muaranya itu untuk verifikasi ada di BRMP provinsi. Dalam hal ini kalau untuk daerah istimewa Yogyakarta di kantor kita di BRMP Yogyakarta. Nah, untuk itu kemudian usulan-usulan CPCL yang ada lalu dilakukan verifikasi oleh BRMP, dinilai readiness kriteria atau kriteria kesiapannya, kemudian kesesuaiannya dengan syarat-syarat yang dipersyaratkan oleh setiap direktorat teknis. Selanjutnya apabila memang sudah sesuai, kemudian kita lanjutkan sebagai usulan CPCL ke direktorat teknis yang terkait. Oke, baik Bu Vivi, luar biasa. Jadi tentunya sangat berhubungan ya Bu ya dengan tugas BRMP provinsi sendiri yang disebutkan di permentan tersebut gitu ya Bu. Nah kemudian boleh dijelaskan juga nih Bu, siapa aja sih Bu yang bisa gitu ya atau yang termasuk dalam usulan CPCL penerima bantuan pemerintah dan mekanisme pengusulannya sendiri bagaimana Bu? Saya coba jelaskan walaupun agak panjang ya, Iya. Mbak Selvi. Jadi gini, di dalam Permentan nomor 02 tahun 2026 di pasal 8 itu sendiri terstate bahwa ada beberapa kelompok yang bisa menerima bantuan pemerintah, bisa kelompok tani, bisa gabungan kelompok tani, bisa kelembagaan ekonomi petani, dan bisa penerima bantuan lainnya. Nah, mengenai mekanismenya itu tadi, seperti tadi sudah agak saya spill di depan ya, jadi bisa golongan-golongan ini, kelompok-kelompok masyarakat ini mendapatkan bantuan dengan cara mengusulkan. Nah, usulan bisa melalui penyuluh pertanian, bisa melalui dinas. Nah, ini untuk tingkat kabupaten. Jadi pengusulan lewat penyuluh pertanian tingkat kabupaten, selanjutnya akan diverifikasi di penyuluh provinsi. Untuk yang usulan melalui dinas kabupaten atau dinas kota akan diverifikasi oleh dinas pertanian provinsi. Selanjutnya akan ada sejumlah persyaratan yang harus di checklist. Kemudian apabila sudah memenuhi akan diteruskan oleh penyuluh tingkat provinsi atau dinas tingkat provinsi ke BRMP, sehingga R-nya muaranya tuh ke BRMP semuanya. Di kita ada sejumlah persyaratan juga yang harus dipenuhi, ada sejumlah checklist. Nah, apabila usulan tersebut sudah memenuhi tuh kriterianya semuanya, lalu kemudian akan kita buatkan SK usulan CPCL-nya, kemudian beberapa persyaratan lainnya untuk dilanjutkan diproses di Direktorat Teknis yang terkait. Nah, mungkin akan ada pertanyaan, nanti mungkin akan ada slide ya, bisa kita lihat di situ. Mungkin akan ada pertanyaan, lalu bagaimana nih misalnya syaratnya belum terpenuhi, misalnya ada beberapa hal yang masih kurang gitu. Kita sebagai verifikator BRMP itu akan mengembalikan secara berjenjang juga, dikembalikan ke dinas provinsi atau penyuluh provinsi, lalu dilanjutkan ke penyuluh kabupaten ataupun ke dinas kabupaten, diproses kembali, diperbaiki seperti alur yang semula, kayak gitu Mbak. Oke, baik Bu Vivi, terima kasih. Jadi sudah dijelaskan ya Sobat Tani siapa aja sih penerima CPCL, kemudian bagaimana mekanisme usulannya. Nah, kemudian Bu Vivi, apakah bantuan pemerintah tersebut hanya ada dan spesifik misalnya hanya untuk komoditas padi saja atau padi dan jagung saja, atau ada beberapa komoditas lain nih Bu yang mendapatkan bantuan pemerintah juga? Jadi banyak sekali Mbak. Jadi sebenarnya pemerintah sudah menyediakan banyak sekali bantuan pemerintah yang bisa diakses ya, tentu dengan melalui jalur yang seperti yang sudah kita bicarakan tadi. Jadi berbagai jenis bantuan itu tersebar melalui berbagai direktorat jenderal di Kementerian Pertanian. Misalnya contoh
di Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Itu kan ada beberapa direktorat. Nah, di Direktorat Serealia misalnya itu ada bantuan berupa bantuan benih, ada bantuan benih padi, jagung, sorghum. Kemudian di Direktorat Perbenihan ada Desa Mandiri Benih untuk padi, untuk kedelai. Kemudian di Direktorat AKB ada bantuan benih juga berupa bantuan benih kacang tanah, kedelai, kemudian kacang hijau, ubi jalar, ubi kayu. Lalu itu di Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan ada juga bantuannya untuk perlindungan tanaman pangan ya dari OPT. Ada beberapa item itu. Selanjutnya di hilirisasi tanaman pangan juga ada untuk sertifikasi produk. Itu baru satu tuh, baru satu Direktorat Jenderal. Ada Direktorat Jenderal yang lainnya, misalnya di Direktorat Jenderal Hortikultura. Di situ ada bantuan pemerintah untuk kawasan cabai, misalnya ada pekarangan pangan bergizi, lalu ada juga untuk florikultur misalnya kawasan durian. Selanjutnya di Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian. Nah, tentu kita kemudian dihadapkan pada kenyataan misalnya ada resiko kekeringan, kemudian adanya ancaman anomali iklim. Nah, di sana ada berbagai bantuan, misalnya bantuan irigasi perpipaan, irigasi perpompaan, bangunan konservasi, lalu perlu jalan usaha tani yang representatif, ada jalan usaha tani. Kemudian di Direktorat Jenderal PSP misalnya ada pupuk, pestisida, ada alsintan. Jadi ada banyak sekali bantuan yang bisa didapatkan tentu dengan mengikuti persyaratan seperti yang sudah kita bahas tadi. Baik, Bu Vivi. Jadi sangat banyak ya Bu ya komoditas yang Betul. bisa Sobat Tani dapatkan nih untuk bantuan pemerintahnya. Selain itu item-itemnya juga banyak ya Bu, ada benih, pupuk, sampai tools pembangunan pertaniannya juga ya Bu ya. Nah, karena tadi ada banyak sekali komoditas dan item-item yang bisa didapatkan oleh Sobat Tani sebagai bentuk bantuan pemerintah. Nah, kira-kira apakah syarat untuk mendapatkannya itu sama semua nih Bu, atau beda-beda nih Bu, spesifik gitu? Nah, kalau syarat tuh ada yang umum. Ada yang umum artinya setiap direktorat teknis tuh mempersyaratkan itu. Contohnya misalnya tentu kelompok tani yang mengajukan bantuan itu harus sudah terdaftar di Simluhtan, dan saya rasa itu kita semua tuh sudah familiar ya. Kemudian ada persyaratan misalnya harus mencantumkan foto lokasi. Foto lokasinya ada geotaggingnya sehingga tertelusur lokasinya ada di mana. Kemudian harus ada poligon. Nah, di poligon itu tentu jadi jelas nih kelihatan luasannya ada berapa, seperti apa bentuknya. Lalu ada syarat yang khusus nih. Nah, biasanya setiap direktorat teknis punya persyaratan khusus. Misalnya kalau misalnya untuk perkebunan, oh ya tadi saya lupa nih menyampaikan, di Direktorat Jenderal Perkebunan tuh juga ada bantuan, ada untuk tebu, ada untuk kelapa, kemudian kakao, jambu mete gitu. Jadi macam-macam sekali bentuk bantuan pemerintahnya. Lalu kembali ke syarat tadi, di syarat itu juga ada beberapa syarat yang merupakan spesifikasi teknis. Misalnya kalau untuk perkebunan itu ada harus mencantumkan kepemilikan lahan dan berkas menyangkut kepemilikan lahan supaya di kemudian hari nggak muncul masalah ya gitu. Kemudian ada misalnya untuk irigasi biasanya ada gambar teknis, ada persyaratan lainnya. Kemudian di sertifikasi produk ada beberapa syarat yang ditentukan juga untuk bisa mengajukan bantuan tersebut, dan itu bisa kita akses di Jukopnya masing-masing. Oke, baik Bu Vivi. Jadi tentunya ada persyaratan umumnya, tapi ada juga persyaratan spesifik ya Bu ya, untuk masing-masing komoditas ataupun item-item yang digunakan sebagai bantuan pemerintah, seperti itu. Nah, Bu Vivi tadi juga Bu Vivi sempat udah mention gitu ya, kalau BRMP Provinsi, khususnya BRMP DIY juga termasuk dalamnya, itu tugasnya sebagai verifikator usulan CPCL ya Bu ya. Nah, mungkin boleh dijelaskan nih Bu, gimana sih Bu proses BRMP DIY ini melakukan penilaian usulan gitu Bu? Jadi dalam penilaian usulan sendiri, kita kan biasanya masuk usulan nih ya Mbak Sylvia ya, lalu kita lakukan verifikasi. Nah, verifikasinya itu ada beberapa aspek yang menjadi checklist kita untuk kemudian bisa meloloskan ke tahap yang selanjutnya. Biasanya itu sudah dijelaskan sih di dalam petunjuk teknis masing-masing Direktorat Jenderal. Lalu secara umum memang semua usulan itu kita verifikasi dokumen administrasinya.
kan kalau administrasi itu misalnya tadi ada KTP, ada stat terdaftar, simultan dan lain-lain. Nah, kemudian kita checklist juga kriteria kesiapannya. Nah, lalu kita nilai, kita lakukan penilaian kesesuaian bagaimana potensi dari usulan CPCL tersebut untuk bisa kita proses ke proses yang selanjutnya. Sesudah memenuhi kriteria kesiapan yang ada passing grade-nya untuk setiap direktorat teknis itu menentukan passing grade untuk masing-masing usulan. Apabila sudah memenuhi passing grade, maka kita lanjutkan ke proses yang berikutnya. Oke, baik, luar biasa Bu Vivi. Baik Bu Vivi, terakhir nih Bu, apa harapan yang ingin Ibu sampaikan, boleh kepada Sobat Tani, kepada petani, ataupun kepada masyarakat kita pada umumnya gitu ya Bu ya, terkait dengan pendampingan program pembangunan ataupun modernisasi pertanian ini yang dilaksanakan oleh BRMPDI Bu? Iya, jadi gini Mbak Selvi, jadi ini tuh kan memang sesuatu yang baru. Itu baru buat kita semua, jadi baru buat Dinas Pertanian, baru buat penyuluh, baru juga buat BRMP, sehingga memang pada awal-awal pelaksanaannya itu ada banyak kendala, entah itu kendala sosial maupun kendala teknis yang kita hadapi. Artinya memang perlu semangat bersama untuk belajar, mempelajari bagaimana mekanisme yang ada sekarang. Jadi kita memang perlu meliterasi diri kita masing-masing untuk mengetahui bahwa di mekanisme di Permentan nomor 02 tahun 2026 ini mekanismenya bagaimana untuk mengusulkan bantuan pemerintah. Kemudian tentu saja kita BRMP sebagai representasi dari Kementerian Pertanian yang ada di provinsi memiliki tugas untuk mengkoordinasikan, kemudian melakukan pengawasan kebijakan pertanian. Selanjutnya juga untuk memastikan bahwa kebijakan pertanian itu berjalan sesuai dengan arahan. Selanjutnya memang kita semua belajar ya berproses nih dari hari ke hari bagaimana kita mendampingi program pembangunan pertanian. Tentu harapan kita ke depan koordinasi antara Dinas Pertanian, kemudian penyuluh, BRMP itu bisa berjalan semakin lancar, kemudian proses pengusulan juga bisa berlangsung dengan cepat ya sampai ke tahap ke Direktorat Teknis, BRMP juga terus berupaya supaya semua proses verifikasi itu berlangsung dengan cepat, cermat, kemudian tepat dan akuntabel tentunya. Sehingga memang harapan kita semua untuk swasembada pangan yang berkelanjutan di tahun 2026, kemudian pelaksanaan pendampingan program strategis Kementerian Pertanian itu semua dapat tercapai. Gitu Mbak. Oke, baik Bu Vivi, terima kasih banyak Ibu atas penjelasan, informasi dan juga insight yang sangat luar biasa menarik nih Bu. Terima kasih banyak Bu Vivi sudah berkenan meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukannya nih Sobat Tani melakukan fasilitasi dan juga pendampingan, masih bisa nih berbagi informasi bersama kita semua. Oke, baik Bu Vivi, terima kasih, sehat selalu ya Ibu ya. Sama-sama Mbak Selvi. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Sobat Tani yang sudah menyaksikan siaran dari awal hingga akhir. Semoga apa yang sudah kita sampaikan pada siaran kali ini bisa menambah khazanah pengetahuan bagi Sobat Tani untuk terus mendukung kemajuan sektor pertanian di Indonesia. Saya Selvia, pamit undur diri. Tetap semangat dan terus dukung kemajuan pertanian Indonesia. Sampai jumpa di episode berikutnya.